Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Bumi Harjo 1, perkenalkan nama saya Agus Prayitno SPD, NIM 24031171872. Saya guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN Negeri Bumi Harjo 1, Kecamatan Gudur, Kabupaten Demak, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BIJ 1 pada Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Ibadah Haji dan Umroh. Materi ini merupakan materi kelas 5 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Demikian perkenalan dari saya. Mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Anak-anak, di sini Pak Agus akan mengecek absen terlebih dahulu ya. Untuk kehadiran anak-anak bagi siapa yang tidak berangkat. Sania hadir? Hadir. Reva hadir. Selfie hadir. Nadine hadir. Sasa hadir. Maulida hadir. Alvin hadir. Khairul, Laila hadir. Hiral, Haikal hadir. Talita oke, alhamdulillah. Tidak ada yang sakit semua toh? Alhamdulillah. Oke, kemudian cek kerapian dan kebersihan di masing-masing sekitarnya. Nah, ya. Oke. Kemudian anak-anak dipimpin doa untuk perwakilan ketua kelas maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Kemudian menyanyikan lagu nasional. Dimohon untuk anak-anak semua untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia
Pancasila dasar negara, adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Nah, kemudian selanjutnya adalah membaca surat pendek, ya, dari surat Al-Ikhlas sampai surat An-Nas. Semua bersama-sama untuk membaca. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri wasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih anak-anak sudah membaca surat pendek, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Semoga dengan bacaan-bacaan surat pendek ini semua diberi kelancaran, diberi kesabaran untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian untuk lebih semangatnya lagi, ya, menggali semangat kita, ya, kita harus konsentrasi untuk materi nanti, ya. Untuk konsentrasi. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, ini Pak Agus nanti akan masuk ke materi yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemarin minggu lalu Pak Agus sudah menerangkan bab apa? Ada yang tahu? Ya. Senang berteman. Betul. Berarti anak-anak sudah mendengarkan pada saat Pak Agus menjelaskan, gitu ya. Jadi kemarin yang bab sebelum ini itu senangnya berteman. Nah, ini Pak Agus akan lain lagi untuk menjelaskan ke bab
berikutnya, yaitu haji dan umroh. Nah, haji dan umroh ini untuk kelas 5. Ya, paham ya anak-anak ya? Nah, ini nanti sebelum ke materi, mendalam ke materi, ada yang tahu sebelumnya haji itu apa? Ya, berangkat ke Mekah. Ya, boleh. Ada yang lain? Ada yang lain? Selain berangkat ke Mekah, ke Arab Saudi. Ya, ngapain ke sana? Yang jelas haji. Ya, gitu ya, anak-anak ya. Kemudian setelah kita menjelaskan nanti untuk haji dan umroh, ya kan, Pak Agus akan menjelaskan terkait tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya haji dan umroh itu apa toh? Tujuannya adalah peserta didik mampu untuk menjelaskan pengertian dari haji, syarat haji, dan rukun haji. Nih, apa tadi tujuan pembelajarannya? Pengertian haji, syarat haji, dan rukun. Ya, betul. Nah, ini nanti akan diterangkan, akan dijelaskan oleh Pak Agus di PowerPoint nanti. Ya, paham ya anak-anak ya? Oke, baik. Ini Pak Agus akan menayangkan sebuah video pendek yang nanti anak-anak untuk melihat dan mendengarkan, dan mana poin-poin yang penting itu dicatat. Itu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Apa kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat dalam mencari ilmu. Adik-adik yang soleh dan juga soleha, pada mau nggak nih berangkat haji? Siapa dong yang nggak mau berangkat haji? Soalnya berhaji kan rukun Islam yang kelima ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih apa syarat pelaksanaan haji yang benar dan baik itu bagaimana sih? Yuk kita bahas sama-sama. Tata cara ibadah haji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikot yang telah ditentukan. Di titik mikot, para jamaah melakukan persiapan mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan salat sunat ihram 2 rakaat. Kemudian niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca langkah niat berhaji. Nawaitu haji wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi hajati. Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jemaah dilarang melakukan hal-hal yang sudah ditentukan. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup tanda kaki, dan menutup kepala dengan peci, topi, dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan menutupi muka. Adapun larangan bersamaan bagi pria dan wanita, yakni memakai wangi wangian, memotong kuku, membunuh hewan apapun, menikah, bermesraan atau berhubungan intim, memakai atau bertengkar, serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jemaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan untuk banyak mengucap kalimat talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Langkah selanjutnya adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan saat wukuf. Di antaranya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, mabit atau bermalam di Muzdalifah.
Dalam kegiatan ini, jemaah diwajibkan mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh sebanyak 49 atau 70 butir. Tahap selanjutnya pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha, melempar jumroh Aqabah dengan 7 butir kerikil satu persatu. Tidak boleh dilempar secara sekaligus. Dan batu yang dilempar tidak boleh digunakan kembali. Tahapan selanjutnya adalah tahallul, yakni bercukur rambut. Laki-laki dianjurkan bercukur sampai gundul, sedangkan wanita dicukur secukupnya saja. Sebelum tahallul diperbolehkan mengenakan pakaian biasa dan melakukan kegiatan di luar rukun haji. Selanjutnya yaitu tawaf ibadah. Sebelum masuk Masjidil Haram diwajibkan berwudu, kemudian masuk melalui pintu yang mana saja. Tapi disunahkan melalui pintu asalan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat masuk Masjidil Haram disarankan membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftah abwaaba rahmatik. Jemaah mulai tawaf dari garis lurus di dekat area Hajar Aswad. Dalam pelaksanaan tawaf, putaran 1 sampai 3 jemaah dianjurkan untuk lari kecil. Sedangkan untuk putaran 4 sampai 7 jemaah bisa jalan biasa saja. Tapi untuk wanita tidak dianjurkan untuk lari kecil selama tawaf. Setelah tawaf selanjutnya adalah sa'i dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dari Safa ke Marwah, kemudian dari Marwah ke Safa, dan berakhir dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan, tapi ada batas area hijau di mana jemaah dianjurkan untuk lari kecil. Selanjutnya adalah bermalam di Mina dan melempar 3 jumrah secara berurutan, yaitu jumrah ula, jumrah musta, dan jumrah aqabah. Masing-masing dilempar dengan 7 batu. Dan yang terakhir adalah tawaf wada, yang merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negara masing-masing. Nah, itulah adik-adik tata cara pelaksanaan ibadah haji yang baik dan juga yang benar. Itu harus tahu ya, kita harus tahu sebelum kita berangkat haji nanti. Semoga kita dimampukan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat haji atau umroh ke Baitullah. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, dan kalau ada yang suka sama video ini silakan klik tombol like ya. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan, silakan tuliskan aja di kolom komentar ya adik-adik. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sedikit tata cara melaksanakan haji ya atau umroh. Ini ada sedikit pandangan untuk pembelajaran haji dan umroh. Dan Pak Agus mau tanya, apakah kalian pernah melihat tetangga itu pergi melaksanakan ibadah haji? Pernah? Pernah toh? Pernah. Oke. Bagaimana perasaan kalian ketika melihat tetangga kita melaksanakan haji? Senang. Senang ya? Senang, bahagia gitu ya. Nah, apakah kalian juga ingin berangkat ke tanah suci? Pengen? Pengen ya? Nah, kalau pengen berarti harus kita pelajari pembelajaran kali ini pas dengan nanti kamu kepengen ke Baitullah, berangkat ke Mekah, yaitu berangkat haji. Nah, kemudian apakah kalian sudah pernah atau mengetahui terkait dengan pelaksanakan ibadah haji? Belum ya? Berarti ini nanti Pak Agus yang menjelaskan gitu ya. Oke, baik. Oke. Kemudian akan saya bukakan poinnya ya. Nih. Keren Pak Chris. Nah, ini pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5. Ya. Kita belajar. Ya, kita di sini belajar. Kemudian
apa? Tentang ibadah haji dan umroh. Ini nanti Pak Agus akan menjelaskan terkait haji dan umroh. Ya. Kemudian, nah ini pengertian haji dan umroh kelihatan ya? Kelihatan ya? Rasa kelihatan? Nah, pengertian haji dan umroh. Haji ibadah pergi ke Mekah pada waktu tertentu untuk melakukan rukun-rukun tertentu. Artinya apa? Artinya untuk haji ini, ya, untuk haji ini itu berangkatnya waktu tertentu. Ya. Bukan seperti umroh. Umroh ini adalah ibadah ke Mekah yang bisa dilakukan kapan saja dengan rukun yang lebih sedikit. Perbedaannya. Intinya gini, intinya untuk haji itu waktunya itu kita nunggu. Tapi kalau umroh itu waktunya kapan saja. Nah, kemudian perbedaan haji dan umroh ini. Kalau haji, waktu haji di bulan Dzulhijjah, wukuf di Arafah dan hukumnya wajib bagi yang mampu. Mampu apa? Mampu fisik maupun mampu biaya. Ini kalau haji. Sedangkan kalau umroh ini adalah waktu haji di bulan yang tidak dipastikan. Tidak wukuf, tidak ada wukuf di Arafah dan hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib. Ya, paham ya dari sini ya. Ya. Kemudian lanjut syarat wajibnya haji. Yang pertama adalah Islam. Ya. Harus orang Islam, tidak boleh orang selain Islam. Paham masuk ya. Kemudian balik ini harus orang dewasa, bukan anak-anak. Misalkan anak kelas 5 ini untuk pergi haji boleh Pak? Tidak boleh, karena ada batasannya umur. Kalau balik, dikatakan balik itu adalah dewasa. Dewasa itu sudah lebih dari 17 tahun, memiliki KTP. Itu ya. Kemudian berakal. Nah, ini berakal. Tidak gila. Orangnya itu harus normal. Ya, harus normal. Tidak boleh gila, berangkat haji, tidak boleh. Kemudian mampu fisik dan biaya. Mampu untuk jasmani, mampu untuk rohani. Kita mampu. Kemudian mampu untuk biayanya juga kita harus punya. Dan siap, niat, tekad itu harus ada, mampu. Kemudian setelah syarat wajib haji, kita belajar mengenai rukun haji. Niat atau ikram. Nah, niatnya itu apa? Ikram. Ikram itu ya memakai pakaian yang putih, tidak berjahit-jahit. Jadi seperti ini. Nah, ini. Jadi putih ini. Wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini di tanah suci ini ya. Kemudian tawaf ibadah ini itu ketika di tanggal 9 Dzulhijjah. Dzulhijjah itu besar. Biasanya gitu. Besar. Terus sama 10 Dzulhijjah. Kemudian sa'i itu berlari-lari, ya, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Berlari-lari kecil, ya, sa'i ini namanya. Kemudian tahallul. Tahallul itu memotong rambut, ya, memotong rambut 3 helai. Minimal 3 helai. 3 helai itu dipotong 1, 2, 3 helai.
Tahu begini ya. Kemudian tertib, ini tertib. Tertib ini ya harus rukunnya harus memaksimalkan atau harus sempurna. Ini tertib. Kemudian, nah ini tempat-tempat penting. Tempat-tempat penting ini Ka'bah di Masjidil Haram yang diperbolehkan. Kemudian di Padang Arafah ketika wukuf, kita di Padang Arafah. Ketika di Mina kita lempar jumroh. Lempar jumroh itu 7 kali saja, tidak boleh apa namanya. Kamu ngambil jumroh itu banyak, tapi ketika di lempar itu hanya 7 detik, tidak boleh lebih. 1, 2, 3 sampai 7, tidak boleh lebih. Tuh. Kemudian Musdalifah mengambil batu ya ini. Ketika kita di Musdalifah mengambil batu, kemudian kita ke Mina melemparkan batunya. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Tidak ya? Oke. Manfaat ibadah haji. Manfaatnya itu apa toh? Ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melatih kesabaran dan disiplin. Kemudian menambah ilmu agama, kemudian mempererat persaudaraan sesama muslim. Nah, kesimpulan dari presentasi ini apa? Umroh dan haji adalah ibadah indah dalam Islam yang menanamkan ketaatan, ketakwaan, dan pengabdian yang utuh kepada Allah, meskipun berbeda syarat, waktu, dan ritual. Keduanya memiliki tujuan yang sama, mensucikan ruh, mendekatkan diri kepada Allah, dan meningkatkan hubungan dengan sesama. Pengabdian ini mewakili persatuan umat Islam secara global dan mengedepankan kualitas seperti kesadaran, pengorbanan, dan rasa syukur. Jadi ketika kita melakukan haji, ya kita menanamkan ketakwaan kita, menanamkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekian dan terima kasih. Sekali lagi ini materi yang Pak Agus sampaikan. Ya. Nanti setelah ini ada kelompok, ya, berkelompok. Silakan nanti berkelompok. Kemudian nanti akan Pak Agus kasih soal, ya, akan kasih soal terkait dengan umroh haji tersebut. Tujuan pembelajaran tadi dong, ada apa tadi? Pengertian haji, kemudian syarat wajibnya haji, kemudian yang satu apa? Rukun haji. Itu nanti saya berikan lembaran untuk diisi sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Selanjutnya ya ini ya. Ayo sekarang bisa untuk berkelompok masing-masing di kelompok masing-masing. Ayo bergabung. Ya. Dari hasil ini nanti hasilnya dipresentasikan. Kelompok 1. Waktu 5 menit saja, ya 5 menit itu mengerjakan soal itu untuk nanti dipresentasikan. Ya. Sudah selesai? Ya, kelompok berapa yang sudah selesai? Ayo maju.
Oh, kelompok 1, oke baik. Maju semua untuk mempresentasikan. Maju semua. Ayo sini, dekat sini. Nah, dekat sini, bentar, ini tak matikan dulu. Siapa yang mempresentasikan? Oke, sini, sana. Ayo. Ayo pegang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pembelajaran kali ini, yaitu ibadah haji dan umroh. Dari hasil kesimpulan yang kami dapat, yaitu pengertian haji. Pengertian haji adalah ibadah pergi ke Mekah pada waktu tertentu untuk melakukan rukun-rukun tertentu. Bisa juga diartikan ziarah ke Mekah atau Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah dengan tata cara tertentu. Itu dari kelompok 1, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk kembali. Dari kelompok 1 tadi pengertian haji. Kemudian kelompok lain sudah selesai, maju langsung, tidak apa-apa. Kelompok 3 sudah selesai, maju. Ayo, kelompok 3. Yang akan mempresentasikan siapa? Ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pembelajaran kali ini, yaitu ibadah haji dan umroh. Dari hasil kesimpulan yang kami dapat, yaitu tentang rukun haji. Rukun haji ada 6. 1. Niat ihram. Mengenakan pakaian ihram sambil berniat mengerjakan haji. 2. Wukuf dari Arafah. Berdiam dari untuk memperbanyak berzikir dan berdoa. Wukuf dimulai waktu zuhur hingga matahari terbenam pada 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. 3. Tawaf ifadah. Mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran dimulai dari sudut Hijrah Aswad dan di akhir sampai sudut Hijrah Aswad pula. 4. Sa'i berlari kecil antara Safa dan Marwah. Berlari kecil di antara bukit Safa dan Marwah dilakukan 7 kali. 5. Tahallul, mencukur atau menggunting 3 helai rambut. 6. Tertib, mendahulukan yang awal di antara rukun-rukun. Ya, itu dari kelompok 3, yaitu apa tadi? Rukun haji, ya kan? Rukun haji. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Ya, terakhir kelompok 3, kelompok 2 sudah siap? Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Ayo. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pembelajaran kali ini, yaitu ibadah haji dan umroh. Dari hasil kesimpulan yang kami dapat, yaitu tentang syarat wajib haji. Syarat wajib haji ada 5. 1. Islam, tidak sah jika selain Islam. 2. Berakal, tidak wajib haji bagi orang gila. 3. Balik, harus orang dewasa, tidak anak-anak. 4. Isti'ah, mampu baik rohani atau fiksi, kemudian biaya. Ya. Terima kasih untuk kelompok 3, beri tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa kelompok 1, 2, 3 mewakili untuk presentasi. Bahwasanya tujuan pembelajarannya ada pengertian haji, ya, kemudian syarat wajibnya haji, kemudian rukun haji, ya. Tadi sudah disampaikan, ya kan, dari teman-teman kalian. Mungkin
anak-anak yang disampaikan oleh teman-teman kalian dipresentasikan, ada yang ditanyakan terkait presentasi teman-teman kalian tadi? Tidak ada? Ya, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Ya, kemudian evaluasi ya, evaluasi. Jadi menarik kesimpulan bahwa pengertian haji adalah ya pengertian pergi ke Baitullah, ke Mekah, ya kan? Ke Mekah untuk menjalankan rukun-rukunnya haji. Kemudian syarat wajib haji ada berapa tadi? Berapa? 5 atau 4? 5. Oke, yang pertama Islam. Syaratnya wajib haji itu Islam. Yang kedua apa? Berakal, ya kan? Yang ketiga tadi apa? Balik. Yang keempat apa? Istirahat. Nah itu apa? Istirahat itu apa? Mampu dari segi apapun, baik itu fisik maupun biaya. Kemudian yang untuk rukun hajinya itu tadi ada berapa? 6 kan? 6. Yang pertama apa? Yang pertama tadi apa? Niat. Yang kedua wukuf. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima tahallul. Yang keenam tertib. Tahallul tadi apa? Masih ingat? Mencukur rambut. Oke, kali ini terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan Pak Agus dalam pembelajaran PAI ya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa sejenak agar pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Itu ya. Untuk anak-anak berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kali ini sudah selesai untuk pembelajaran haji. Semoga apa yang diberikan oleh Pak Agus, ilmu apa yang diberikan Pak Agus, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dengan pembelajaran hari ini, kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup dari Pak Agus. Apabila ada salah kata, tutur kata yang berkenan, yang tidak berkenan di hati semua anak-anak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.